dibilang ada lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Ya, anak-anak saya kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Setelah ramai diberitakan akan menjalani sidang perceraian dengan sang istri Meiza Aulia pada 22 September mendatang, kini akhirnya Eza Gionino angkat bicara. Tak sekedar klarifikasi, Eza terlihat banjir air mata saat menceritakan kronologi masalah rumah tangganya dengan Echa. Semuanya ia beberkan sampai ke akar-akar. Dari pengakuannya, semua berawal dari hal yang dianggap sepele, yaitu komunikasi yang mulai renggang, hingga akhirnya berujung pada gugatan cerai yang datang secara tiba-tiba. Bagaimana kronologi permasalahan rumah tangga yang diceritakan oleh Eza? Publik dikejutkan saat nama Eza Gionino dan Meiza Aulia resmi tercatat dalam agenda sidang cerai di Pengadilan Agama Cibinong. Tanggal 22 September ditetapkan sebagai sidang pertama. Namun sebelum sidang digelar, Eza memutuskan untuk berbicara langsung terlebih dahulu di hadapan media. Inilah yang membuat pernyataannya menjadi sorotan besar. Dengan wajah penuh kelelahan, Eza akhirnya mengungkap akar persoalan rumah tangganya dengan Meiza. Menurutnya, masalah terbesar bukanlah pertengkaran besar atau perselingkuhan, melainkan sesuatu yang sering dianggap remeh dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi. Saya juga akuin kok, saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya gitu. Rumah tangga itu pasti ada cekcokan gitu loh, ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, berita yang sangat liar di luar sana. Dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Demi Allah tidak ada dari saya, KDRT, apapun itu, pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja. Komunikasi internal pastinya gitu. Eza menjelaskan sejak awal Agustus lalu, ia dan Meiza memang beberapa kali terlibat cekcok. Namun, ia benar-benar syok ketika tahu tiba-tiba ada gugatan cerai yang diajukan. Ia tidak menyangka perselisihan yang tidak dibicarakan secara baik-baik bisa berkembang menjadi badai besar. Oke, itu dia. Jadi begini, sebelumnya mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu ya gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk Echa supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini ya gitu. Ada gugatan seperti itu yang dikirim dan dilayangkan ke saya. Itu jujur saya kaget sekali. Itu di luar ekspektasi saya, karena saya berpikirnya ini kan kita masalah komunikasi ya gitu. Masalah komunikasi di mana saya merasa ini semua masih bisa kita selesaikan dengan baik kok gitu. Jadi nggak perlu sampai sebegininya sekali seharusnya. Yang lebih mengejutkan, Eza juga mengakui bahwa dirinya memang pernah mengucapkan kata talak. Namun, ia menegaskan hal itu terjadi jauh sebelum masalah baru-baru ini. Menurut Eza, ucapan itu lahir dari emosi sesaat, tanpa niat sungguh-sungguh untuk berpisah. Ia menyebutnya sebagai kesalahan besar yang kini membuat dirinya semakin tertekan. Terlebih setelah gugatan cerai benar-benar datang.
Itu ya saya ucapkan memang adanya ya gitu dalam kondisi emosi ya, dalam kondisi emosi terakhir kali itu juga sebelum yang tadi saya bilang saya talak satu ya gitu, saya talak satu, terus itu gunanya hanya untuk ya untuk apa ya, memberikan apa ya mas, teguran ya kita sebenarnya gitu loh, secara Islam seperti itu dari saya pribadi, teguran gitu supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri gitu. Dalam pernyataannya kepada awak media, Eza tak kuasa menahan tangis. Ia menangis saat menceritakan kerinduan mendalam pada anak-anaknya, bahkan pada Meiza sendiri. Menurut Eza, sejak munculnya gugatan cerai, komunikasi di antara mereka seolah benar-benar terputus. Ia merasa kehilangan, seakan rumah tangganya yang dulu penuh kebersamaan, kini runtuh dalam sekejap. Kalian bisa bayangin teman-teman semuanya, saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya, sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Kan, terutama Kan ya, Kan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka. Ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin, mungkin teman-teman semua yang udah punya anaknya gitu, sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya jadi saya? Bagaimana rasanya jadi saya? Saya nggak tahu. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu. Saya pengen ketawa saya. Tapi coba kalian bayangin gimana saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya, kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Saya jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya, dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya cuma berharap, ayo Mom, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik, yuk kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo kembali pulang, bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku bakal perbaikin itu semua. Meski gugatan sudah masuk ke pengadilan, Eza dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin bercerai. Ia dan kuasa hukumnya menegaskan, langkah yang diambil Meiza memang sah secara hukum, tapi hati kecil Eza masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Pertama-tama, kami ingin meluruskan ya, arah pemberitaan bahwa klien kami, Mas Eza Gionino, mengambil sikap tegas untuk berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Meskipun ada gugatan, kami memandang ini sebagai dinamika internal. Klien kami di sini juga beranggapan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang liar beredar. Kami tegaskan bahwa dalam proses mediasi nanti kami memprioritaskan untuk ke arah perdamaian. Eza juga mengungkap sisi lain dari kehidupannya yang jarang diketahui publik. Ia mengaku kerap menemui psikolog, terutama setelah kehilangan ibunda tercinta. Kehilangan itu membuat jiwanya rapuh dan ternyata berpengaruh besar pada emosi serta komunikasi dengan keluarga. Kalau boleh jujur, justru selama ini saya yang ke psikolog dan istri saya sering menemani. Karena tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Di akhir pernyataannya, Eza menyampaikan pesan khusus untuk Meiza. Dengan nada lirih,
Ia memohon agar sang istri mau kembali membuka komunikasi. Ia berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara damai tanpa harus melalui jalur perceraian. Baginya, mempertahankan keutuhan keluarga jauh lebih penting daripada ego masing-masing. Oke, ini pesan untuk istri saya. Mam, sayang, tolong jangan putus komunikasi. Aku mohon, nih, terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga. Tolonglah, buka komunikasinya. Jangan tutup seperti ini, aku mohon. Dengan begini tuh, sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik, sayang. Sumpah itu nggak baik. Jadi aku mohon. Air mata seorang ayah sekaligus suami menjadi saksi betapa rapuhnya hubungan ketika komunikasi hilang dari sebuah rumah tangga. Apa yang dialami Eza Gionino dan Meza Aulia menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sekecil apapun masalah jika dibiarkan menumpuk bisa berujung fatal. Kini, publik hanya bisa menunggu jalannya sidang pada 22 September mendatang, sambil berharap doa terbaik untuk mereka berdua. Bagaimana menurut kamu? Akankah rumah tangga ini bisa diselamatkan? Atau perceraian menjadi jalan terakhir? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.